Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya diantaranya. Dapat banyak dukungan dari relawan, Cagup Jakarta Pramono Anung semakin bergairah. Ini tambahan energi. Breaking news. Thomas Lembong ditetapkan tersangka kasus impor gula. BNN Provinsi DKI Jakarta menyita ganja 9,2 kg dan sabu 205,49 gram jaringan Medan dan Aceh. Pemerintahan Prabowo Gibran anggarkan Rp139,4 triliun untuk pangan pada 2025, termasuk makan bergizi gratis. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku semakin bergairah setelah mendapat banyak dukungan dari elemen masyarakat. Salah satu dukungan kembali datang dari relawan yang mengatasnamakan relawan pendekar, Enderek Pakar. Hari ini saya diundang oleh teman-teman pendekar Enderek Pakar, teman-teman komunitas yang ada di Endaru. Dulunya mereka benar-benar tawadu ke Habib Lutfi, Pekalongan, Jakarta Pramono di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin 28 Oktober 2024. Bagi Pramono, dukungan dari relawan merupakan suatu kehormatan. Maka dari itu ia berujar dukungan itu menjadi semangat baru bagi dirinya. Mudah-mudahan ini tambahan energi setelah debat semalam, ia terangnya. Cagup yang akrab disapa Mas Pram ini semakin optimis jika dirinya dan wakilnya, Rano Karno alias Bang Dul dapat memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Apalagi Mas Pram dan Bang Dul juga kerap belusukan ke masyarakat. Saya hari ini juga keliling di beberapa titik dan saya melihat ini salah satu hal yang menurut saya memberikan dorongan yang luar biasa. Karena ini dari akar rumput, betul-betul dari akar rumput, jelasnya. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI, menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi importisasi gula kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung RI, Abdul Kohar mengatakan hasil penyidikan mendalam yang dilakukan penyidik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi importir gula pengadaan 2015 SD 2023 menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, RI inisial TTL menjadi tersangka. Peran tersangka TTL ini yaitu memberikan penugasan terhadap perusahaan untuk impor gula kristal mentah diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilitas gula di masyarakat. Ujar Abdul Kohar didampingi Kapus Penkum RI Harli Siregar kepada wartawan di Kejagung RI, Selasa malam, 29 Oktober 2024. Sementara itu untuk tersangka lain, lanjur Kohar, berinisial CS yaitu selaku Direktur Pengembangan Bisnis di PT PPI periode 2015-2016. Saudara CS kita tetapkan menjadi tersangka yang ikut dalam menggerakkan perusahaan PT PPI dalam pengelolaan gula yang tidak berhak selain dari BUMN, ungkap Abdul Kohar. Adapun perkara importisasi gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak, periode 2015-2023 dalam tindak pidana korupsi gula mentah dijadikan gula kristal putih kerugian mencapai 400 miliar rupiah. PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dari 8 perusahaan swasta yang telah ditunjuk dari tersangka TTL yang saat itu masih menjabat Menteri Perdagangan. Setelah itu gula yang sudah jadi malah dijual ke masyarakat tanpa ada operasi pasar dengan harga lebih tinggi yakni Rp16.000 per kilogram. Yang dimana seharusnya dijual harga eceran tertinggi, HET, per kilo Rp13.000. Jadi tersangka mendapatkan keuntungan Rp105 per kilonya, itu turnya. Dalam tindak pidana korupsi importisasi gula ini, lanjut Abdul Kohar pihaknya telah memeriksa sebanyak 90 orang saksi. Barang bukti yang didapatkan Kejagung dalam kasus tindak pidana korupsi importisasi gula yaitu ada dokumen catatan transaksi keuangan, keterangan saksi, dan juga keterangan ahli, bebernya. Sementara itu untuk penahanan para tersangka, lanjut Kohar untuk tersangka TTL akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Sedangkan tersangka CS sendiri ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Kedua tersangka dijerat tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 ayat 1. Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 diubah ke UU No 20 tahun 2021 Jo UU RU No 31 tahun 1999. Tutupnya. Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta, Brigjen Nur Hadiono bersama sejumlah anggota bidang pemberantasan dan intelijen BNN Provinsi DKI Jakarta saat menunjukkan dan memusnahkan barang bukti serta memberikan keterangan kepada wartawan di kantor BNNP DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2024, Badan Narkotika Nasional Provinsi, BNNP, DKI Jakarta memusnahkan barang bukti yang berupa narkotika jenis ganja sebesar 9.291,4 gram atau 9,2 kg dan sabu sebesar 205,49 gram yang merupakan hasil pengungkapan 3 kasus berbeda.
Untuk kasus pertama berhasil menangkap 2 orang kurir paket ganja berinisial RK dan C di Setiabudi, Jakarta Selatan, serta PSP alias P di Cikini, Jakarta Pusat. Di kasus kedua mengamankan 2 buah paket diduga berisi narkotika jenis ganja di Sunter, Jakarta Utara, dan di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dengan total barang bukti sebesar 7.238,9 gram atau 7,2 kilogram. Di kasus ketiga mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebesar 207,33 gram dari seorang kurir asal Aceh berinisial NKD. Tangerang, Banten rencananya akan diedarkan ke wilayah Jakarta. Aktivitas warga saat mengantre makan siang gratis yang dibagikan dapur umum oleh Yayasan Darmais Pancasila Indonesia pada pemukiman padat penduduk di kawasan Kramat Pulo, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2024. Pemerintahan Prabowo Gibran melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menganggarkan dana Rp139,4 triliun untuk ketahanan pangan pada 2025, termasuk untuk program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara mendapatkan anggaran Rp71 triliun yang dimana program pemenuhan gizi nasional itu ada Rp63,356 triliun dan juga ada dukungan manajemennya, itu Rp7,433 triliun. Kabel semrawut yang berlokasi di Jalan Raya Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, membahayakan pengguna jalan. Pantauan pos kota di lokasi, kabel fiber optik yang berada persis di pinggir jalan itu tampak menganga. Hal ini jelas membahayakan pengguna jalan yang melintas, sebab dikhawatirkan kabel tersebut akan menyangkut. Apalagi lokasi, kabel bawah tanah yang tampak menganga itu berada di dekat tempat penyeberangan jalan orang. Salah satu warga, Egi mengatakan bahwa kabel fiber optik itu sempat membuat pejalan kaki nyaris terjatuh akibat tersandung. Kejadiannya kemarin, jadi orang mau nyebrang mau jajan ke sini, terus kesandung hampir jatuh, kata Egi kepada pos kota di lokasi. Egi berujar kabel fiber optik yang menganga itu sebelumnya pernah dibenahi. Hanya saja pengerjaannya tak tuntas. Baru sekitar bulan Juli kemarin diaspal. Yang diaspal malah yang jalan sebelah, depan bangunan sebelah, yang di sini cuma kayak di semen. Terus lama-lama semennya rusak, ya kabelnya nongol lagi, katanya. Egi mengungkapkan, kabel fiber optik bahkan pernah membuat pengendara motor terjatuh karena tersangkut. Jadi ini kan posisinya ada di pas belokan ya, nah pas dia mau belok kesangkut kabel ini, nyaris jatuh, ucapnya. Egi berharap kabel fiber optik yang menganga tersebut segera diperbaiki secara permanen sehingga tidak lagi menganga ke depannya.